Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini masih berkenan memberikan kehidupan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di Masjid At-Tanwir ini dalam rangka meningkatkan kualitas kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, teladan utama dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk selalu menekuni, mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surah Al-Muzammil, dan alhamdulillah ini sudah di penghujungnya, di akhir ayat nih ya, di akhir surat, yaitu ayat 19 sampai 20 yang kita kasih judul peringatan atau pelajaran bagi orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfah wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'aka wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sungguh ini adalah peringatan atau pelajaran. Barang siapa yang bersedia, hendaklah dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri dalam menegakkan sholat itu kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lainnya berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.
dan yang lainnya pula berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Nah, kita mulai ayat 19 ini, inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan. Kata hadhihi di dalam ayat ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah ini dalam bahasa Indonesianya kata tunjuk, kira-kira gitu ya, kata tunjuk. Kata tunjuknya di sini menunjuk yang dekat dan dalam bentuk muannas karena tazkirah itu muannas. Ada ta marbutah di ujungnya, tazkiratun itu ya. Maka digunakan kata hadhihi. Inna hadhihi tazkirah. Para ulama tafsir menjelaskan kata hadhihi di sini ini merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa hari kiamat dan kengerian siksa azab di neraka. Jadi seperti pada ayat-ayat sebelum ini yang kita baca, yang menjelaskan tentang neraka, yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Bulan yang lalu kita bahas itu, pada hari ini bumi berguncang dan gunung-gunung berterbangan seperti pasir. Dan pada hari itu juga anak-anak mendadak menjadi beruban, mendadak menjadi tua. Ini maka peristiwa hari kiamat, dahsyatnya siksa di akhirat itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Pelajarannya itu artinya apa? Ini harus mendorong kita untuk meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa di balik kehidupan kita ini ada kehidupan yang abadi. Ada kesenangan yang abadi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga siksa yang mengerikan. Nah, karena ini harus dapat menjadi pelajaran, menjadi nasihat. Al-Quran sering menggunakan kata tazkirah atau kadang-kadang juga menggunakan kata mau'izah. Kalau tazkirah itu artinya peringatan. Mau'izah itu artinya nasihat atau pelajaran. Nah, jadi ini harus menjadi pelajaran, menumbuhkan kesadaran kita, sehingga kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat, yang menguraikan tentang ngerinya siksa neraka itu, mendorong kita untuk semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan nanti ada baca Quran soal neraka kita ketawa-ketawa, itu hatinya tertutup itu. Mestinya kita ngeri sambil berdoa dalam hati, ya Allah hindarkan saya dari ngerinya siksa neraka itu. Selain itu ada juga ulama tafsir yang memahami
hazihinya ini, isim isyarahnya ini adalah Al-Quran secara keseluruhan. Nah, jadi kalau inna hazihi tazkirah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan, pelajaran. Akan tetapi pendapat yang mayoritas itu dalam konteks surat Al-Muzammil ayat 19 ini menyebutkan yang paling benar itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa hari kiamat dan ngerinya siksaan api neraka itu. Jadi inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Nah, karena tadi Al-Quran atau ayat-ayat itu menjadi pelajaran peringatan, maka lanjutan ayat 19 ini faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang mau, maka hendaklah dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya itu. Kita diperintahkan beragama ini dengan lurus dan benar, ya kan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Di sini ayatnya ini menggunakan bentuk kalimat berita. Ya, kalimat berita. Seperti menginformasikan paman sa'at takhadha ila rabbih sabila, sehingga banyak orang yang salah paham menganggap ini bukan perintah. Ya suka-suka kita, kalau mau ya ayo, kalau enggak ya tinggalin aja itu. Padahal bukan. Ini meskipun dalam bentuk berita, tapi ini sesungguhnya perintah. Ini kan sama dengan kita dengan anak-anak kita di rumah. Ya, kalau kamu mau berhasil, rajin-rajin belajar. Itu bukan berarti anaknya bebas, mau belajar boleh, mau nggak belajar boleh, iya kan? Artinya kamu harus belajar. Nah, ini Allah menggunakan kalimat seperti itu. Jadi jangan salah paham. Jadi berarti apa? Ayo kamu wajib menerima risalah Islam ini sebagai jalan hidupmu. Kalau enggak nanti kamu dipanggang di neraka itu. Sebelumnya cerita tentang neraka yang jadi pelajaran tadi. Diancam untuk dimasukkan ke neraka. Nah, ini menunjukkan apa? Kalimat berita dalam ayat ke-19 ini sesungguhnya bermakna perintah. Ya, bermakna perintah. Jalan Tuhan itu apa? Shiratal mustaqim yang selalu kita minta. Ihdinas shiratal mustaqim. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna hadainahus sabil. Nah, di sini menggunakan kata sabil. Sabil ini bentuknya mufrad. Mufrad itu tunggal. Sudah tunggal, bentuknya ma'rifah, ada alif lam di depannya, as-sabil. Sehingga itu sudah pasti inna hadainahus sabil, itu sesungguhnya kami sudah tunjukkan ini jalan yang lurus, itu adalah jalan Allah, bukan jalan yang lain-lain lagi. Sehingga ketika orang mengambil jalan yang lain, maka nanti pasti di sana terjadi pertikaian, percekcokan, pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya, kecurangan. Karena inilah jalan yang lurus satu-satunya. Nggak ada pilihan kalau mau selamat, kecuali tidak mau selamat. Ada yang nggak mau selamat? Jamaah kita ini semuanya minta selamat kan? Pak, doakan Pak, besok saya mau berangkat ke Malaysia supaya selamat di jalan, kan gitu kalau ketemu kan. Nggak pernah itu.
Nanti doakan ya pesawat saya jatuh, nggak pernah. Itu baru di dunia itu. Ya, kita ini semua maunya selamat. Nah, karena itu yang dapat menyelamatkan kita ini ya risalah Islam yang sudah diciptakan Allah untuk kita. Makanya kalau kita lihat definisi agama Islam yang dirumuskan oleh Muhammadiyah itu kan ad-dinul Islami itu apa-apa yang diturunkan Allah kepada nabinya. Ya kan? Apa saja yang dibawa oleh nabi. Kalau ad-dinul Islamil Muhammadi itu agama apa saja yang dibawa oleh apa saja yang diberikan Allah kepada nabinya, Nabi Muhammad, isinya apa? Apa isi agama dalam definisi itu? Al-awamir. Perintah-perintah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kan gitu ya? Tegakkan sholat. Selain perintah apalagi isinya? An-nawahi. Larangan-larangan. Jangan membunuh. Sekarang berita TV kita itu ada ibu membunuh anaknya, suami bunuh istri, kakak kandung bunuh adiknya, ibu angkat bunuh anaknya. Nah, ini orang-orang yang jauh dari agama ini. Ya, jauh dari agama. Karena agama tadi ada larangan. Ya. Terus apa lagi? Ada irsyadat, petunjuk. Petunjuk bagaimana bertetangga. Petunjuk bagaimana ngikutin pengajian. Ya, kira-kira kan gitu dalam Quran. Kalau ada satu majelis, kalau orang bilang geser dikit ya geser, jangan malah badannya dikerasin supaya orang nggak bisa masuk. Ada ayatnya itu. Ini karena kita belum rame nih, masih bisa bebas kan? Kalau rame geser dikit dong, ada yang nggak mau geser, dikerasin badannya. Jangan. Tafassahu fil majalis, fafsah. Lapangkan, karena nanti apa? Yafsahillah, Allah akan memberikan kamu kelapangan. Ah, ini petunjuk. Petunjuk dalam hal berusaha. Nah, kalau kita berusaha seperti apa? Kalau berdagang yang jujur, misalnya kan begitu ya. Kalau barangnya cacat ditunjukin. Jangan bohong. Ini berapa Pak? 10.000. 5.000 ya Pak? Wah nggak bisa, modalnya aja 7.000 Pak. Padahal modalnya 4.000. Ya kalau nggak bisa aja, nggak usah bilang modalnya segitu. Kecuali bilang modalnya benar. Kan banyak pedagang gitu kan? Bayangkan itu. Kalau terjadi transaksi jual belinya, keuntungannya kira-kira halal apa haram tuh? Haram itu. Karena ada kebohongan dalam meraih keuntungannya itu. Makanya pedagang yang jujur itu kata Nabi, nanti di akhirat bersama para syuhada. Derajatnya tinggi juga, karena susah juga jadi pedagang jujur itu. Nggak mudah ya. Di Jakarta banyak pedagang pakai penglaris, malah musyrik. Nah, katanya kalau nggak pakai penglaris nggak laku Pak. Oh, kalau jual makanan pagi-pagi di air dicecerin. Apa ini Bu? Supaya penglaris Pak. Musyrik. Nah, ini petunjuknya ada. Bagaimana petunjuk dalam melakukan perjalanan dan seterusnya. Lalu untuk apa katanya? Di ujung definisi li solahil ibad, untuk kebaikan hamba, untuk keselamatan hamba. Jadi agama ini bukan untuk Allah, Allah nggak ada untungnya. Makanya dalam ayat Quran itu andai kata seluruh makhluk
di dunia ini beriman kepada Allah, nggak bertambah kekuasaannya. Sebaliknya kalau semuanya kafir, nggak berkurang juga kekuasaan Allah itu. Jadi kepatuhan, keingkaran manusia ini tidak punya pengaruh apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Dia itu berdiri sendiri, bukan kayak kita. Kita ini hebat karena dibilang orang hebat, padahal enggak. Dibilang pintar karena gurunya bilang, oh ini anaknya pintar bu, nah, jadi akhirnya anaknya jadi pintar. Padahal enggak. Kita sangat bergantung pada pencitraan. Kalau kita dicitrakan gagah, jadi gagah kita. Nah, itu beda dengan Allah. Allah enggak bergantung dengan yang begitu-begitu. Ya. Li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Di dunia dan akhirat. Jadi beragama ini adalah untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Makanya ini karena Allah sayang, kasih sama kita, Dia kasih kita agama yang lurus ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Nah karena itu ya ayo kita masuk ke jalan Allah ini, ke jalan Allah yang lurus ini, yang selalu kita minta dalam setiap sholat kita paling kurang 17 kali sehari semalam itu kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Sirat ini dalam bahasa Arab tuh jalan yang lebar lurus, tidak ada hambatan, jalan tol. Nah, kira-kira gitu. Itu namanya sirat. Jadi jalan tol yang lurus, yang bisa langsung sampai dengan cepat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adda min sulusail lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Nah, jadi ayat yang ke-20 ini dalam surah Al-Muzammil ini secara otomatis menggugurkan kewajiban sholat malam yang diperintahkan pada ayat 2 dan 4 di depan dulu itu ya, yaitu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangun malam, bangunlah, sholatlah di malam hari sedikit saja, separuhnya atau kurangkan dari itu sedikit atau tambahkan sedikit, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Jadi kalau pada ayat 2 itu diperintahkan ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai orang yang berselimut, bangun sholat malam. Ini fi'il amr, kata kerja perintah. Kalau perintah itu kaidah usul fikihnya al aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu wajib. Maka di sini wajib sholat malam. Dan memang ketika itu Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya melaksanakannya dan memandangnya sebagai satu kewajiban. Tapi rupanya katanya ini di ayat 20 ini, inna rabbuka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail lail. Sungguhnya Tuhanmu itu tahu bahwasanya kamu itu sholatnya kurang dari 2/3
artinya enggak kuat kamu, ternyata lemah. Nah karena itu maka ayat yang ke-20 ini oleh ulama tafsir dikelompokkan sebagai ayat madaniyah. Jadi meskipun suratnya Makkiyah ayat 1 sampai 19 itu ayat-ayat Makkiyah, tapi ayat 20 ini adalah ayat madaniyah. Maka dengan turunnya ayat yang ke-20 ini gugurlah kewajiban sholat malam itu. Nah, nanti akan kita lihat di berikutnya ya. Lalu dalam konteks ukuran malam itu, ya ternyata cuman Allah yang tahu perhitungannya secara tepat. Berapa jam malam itu? Kamu tuh nggak tahu kata ayat ini tuh. Sungguhnya berapa itu? Hakikat waktunya itu kita nggak tahu. Pengetahuan kita cuma sebatas perkiraan. Ini jam 8, kira-kira jam 8. Apakah pasti jam 8? Enggak. Yang tahu pasti ini jam berapa itu hanya Allah. Nah, kira-kira begitu maksudnya ini. Nah, nanti hubungannya bagaimana itu? Nah, di sini wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima antuhsuhu. Allah yang sudah menetapkan ukuran malam itu, dan Allah juga tahu bahwa kamu nggak mampu, tidak punya pengetahuan secara pasti tentang ukuran-ukuran malam itu. Kalau disebut setengah malam itu, benar nggak itu setengah malam? Nggak tahu secara pasti. Sepertiga nggak tahu, 2/3-nya nggak tahu juga kita. Yang kita tahu itu sekedar perkiraannya saja. Oleh karena itu manusia tidak bisa mengetahui secara persis atau tepat waktu malam itu. Berapa lama waktu yang digunakannya untuk melaksanakan sholat malam. Karena itu sangat mungkin terjadi ada orang melaksanakan sholat malam itu sampai subuh. Karena kepatuhannya dia takut melakukan kesalahan. Akhirnya kan jadi susah. Jadi berat ya kan? Mau berhenti takut salah. Ya udah sampai subuh aja gitu. Tapi menjadi sangat memberatkan. Sehingga dalam hadis itu digambarkan ketika perintah sholat malam ini turun, Nabi dan sahabat-sahabatnya melaksanakan itu kakinya gemeteran, dengkulnya merah-merah karena kecapean apa? Lama waktu yang digunakan itu. Selain itu bisa juga terjadi karena dia takut kurang nggak memenuhi kewajibannya itu tadi, maka akhirnya dia sepanjang malam akhirnya sampai ke subuh. Nah karena itu maka fataba alaikum, maka Allah memberikan keringanan kepadamu. Taba ini taubat ya, artinya kembali. Jadi kalau kita berdosa bertobat artinya kembali pulang kepada Allah, kembali tidak berdosa lagi, itu namanya taubat. Nah kalau dalam konteks ayat ini fataba alaikum itu berarti kembali lagi kepada semula tidak ada kewajiban sholat malam itu, maka kemudian jadi wajib dikerjakan, lalu fataba alaikum kembali lagi kepada semula. Jadi kalau kembali kepada semula ini berarti kembali kepada hal yang mudah ya,
Allah berikan kemaafan kepada orang-orang yang meninggalkan sebagian dari kewajibannya. Dalam konteks ayat ini, kata taubat memberikan kemaafan, berarti memberikan kemudahan setelah diberikan beban yang terasa memberatkan. Nah, tadi sudah dikasih beban kewajiban sholat malam itu, tapi kemudian diangkat kewajibannya menjadi sunat kan? Maka ini kembali lagi, fataba alaikum, Allah memberikan keringanan kepada kamu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, alima an sayakunu minkum maradha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lainnya berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya lagi berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, kata Quran dalam ayat ini bimakna as-shalah. Seperti dalam ayat yang lain surat Al-Isra ya, Quran al-Fajri itu maksudnya sholat subuh, ya kan? Dalam ayat yang lain lagi inna Quran al-Fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi makna Quran di dalam ayat ini itu adalah sholat. Maka kemudian faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu artinya maka tegakkanlah sholat malam itu sesuai dengan kemudahan bagi kamu. Apa yang mudah bagimu sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kamu miliki. Nah, ini tadi kaitannya dalam apa? Sudah diringankannya dari wajib menjadi nafilah, menjadi sunat itu, ya. Nah, ada juga yang berpendapat faqra'u ma tayassara minal Qur'an ini membaca ayat Al-Qur'an pada saat melaksanakan sholat malam. Jadi setelah baca Fatihah kan kita baca ayat yang lain. Nah, ini yang dimaksud, ya. Nah, dalam kaitan ini macam-macam pendapatnya. Ad-Dhahak, ini Dhahak yang paling berat ini ya. Katanya kalau sholat malam itu bacanya semua Quran 30 juz. Wah, saya pasti nggak sanggup lah. Pak Ustadz sanggup nggak Pak Ustadz? Nggak sanggup. Ada yang sanggup? Wah, gawat kita. Ini kita belum, kelasnya belum tinggi soalnya ya. Dhahak itu 30 juz Pak. Masya Allah, luar biasa. Ada yang berpendapat sepertiga 10 juz. Jadi kalau sholat malam 10 juz, kita cuman bacanya kul ya ayyuhal kafirun kul Allahu ahad melulu kalau sholat, ya kan? Kan gitu ya, kul ya kulhu katanya gitu. Ini mau sepertiga 10 juz. Waduh, 1 juz saja kalau baca dengan cepat saya bisa 15 menit. Jadi kalau 10, 15, 150 menit. 150 menit berarti 2 jam setengah. Sholat 2 jam setengah. Kuat enggak tuh? Ya kalau saya enggak kuat lah. Tingkatnya masih rendah juga kita ini. Padahal mestinya kuat kalau didasarkan pada kepatuhan kepada Allah itu. Kalau orang mau ngejar surga itu mestinya kuat itu. Masa surga mau murahan, ya kan? Ya kalau mau surga ya susah-susah dulu, kira-kira kan gitu. Ada pepatah Arab menyebut man talabal ula sahiral layal. Siapa yang mau meraih kemuliaan, dia harus begadang, jangan tidur-tiduran. Artinya kerja keras, ya kan? Nah, ada lagi yang berpendapat
As-Sudi 200 ayat. Ya, 200 ayat kalau 11 rakaat kurang dari 20 ayat lah satu rakaat ya. Ini insya Allah kita siap ini, bisa. Cuman masalahnya hafalannya kurang. Baru hafal hari ini Ustadz, nanti sore udah lupa lagi. Ya memang begitu. Hafal Quran tuh begitu. Ya. Kalau nggak dipelihara, nggak dijaga, hilang. Menghafalnya gampang. Maka cara termudahnya dipakai kalau sholat. Maka kalau sholat jangan kul ya kulhu. Padahal ayat yang lain sudah hafal kan? Baca ayat yang lain itu. Cuman karena ada kebiasaan waladhdallin amin kul ya ayyuhal kafirun langsung begitu. Otomatis lidahnya sudah langsung lancar ke arah itu, ya kan? Nah, ayo sekarang kita coba itu. Waduh, saya belum sanggup Ustadz 200. Nah, yang lebih rendah lagi nih, Ibnu Abbas, Hasan, Ka'ab 100 ayat. Nah, 100 ayat kira-kira bisa lah ya. 10 ayat kurang satu rakaat. Ya kan? Bisa. Nah, ayo kita berniat, bertekad menghafal 100 ayat Quran untuk sholat malam. Oh susah, enggak. Menghafal 100 ayat itu sebentar Pak. Saya yakin Bapak Ibu ini 100 ayat itu dalam seminggu sudah hafal. Cuman masalahnya hafal di atas lupa di tengah, hafal di tengah lupa di bawah, begitu terus. Kenapa? Karena tidak murojaah, tidak diulang-ulang. Padahal kalau sambil nyetir diulang-ulang bisa, Bapak kan? Kan nggak ada kerjaan nyetir itu ya. Cuman gini-gini lihat jalan sambil mulutnya baca hafalan Qur'annya kan berpahala. Nah, kalau naik busway sambil duduk nggak ada daripada melamun main HP yang nggak jelas. Ditahan diulangin hafalan Qur'annya. Sehingga kita bisa baca 100 ayat. Oh susah, ya susah karena belum kita mulai. Kalau sudah mulai, sudah dapat kenikmatannya, sudah mendapatkan namanya halawatul iman, kemanisan iman, malah kurang 100 ayat, nanti bisa nambah jadi 200 tuh. Ya, yang penting kita tekad dulu, niat dulu. Kalau nggak jadi gimana Ustaz? Ya apa boleh buat, tapi niatnya udah berpahala itu. Besok niat lagi, akhirnya dapat pahalanya pahala niat melulu ya. Tapi daripada nggak dapat pahala ya lumayan, daripada niatnya niat buruk ya. Nah, lalu ada lagi di bawahnya, ini Said 50 ayat. Nah, 50 ayat. Nah, ini bisa kita sebetulnya nih, cuma 5 ayat satu rakaat kan. 5 atau 6 ayat. Kalau nggak bisa ini, yang paling rendah tuh 3 ayat. Karena surat terpendek itu 3 ayat. Jadi inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua nanti inna a'tainakal kautsar begitu. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Tapi ini kan minimalis. Di dunia ini rumah minimalis saja kita nggak mau, kecuali terpaksa. Nggak bisa beli rumah besar kan? Terpaksa beli minimalis. Ya mau masuk surga kok minimalis, ya kan? Ayo, ini bagaimana kita mendorong, memotivasi diri kita masing-masing. Dan Al-Quran ini mudah, ya itu ya. Salah satu mukjizat Al-Quran itu dia mudah, bisa dihafal, dipahami oleh siapa saja, yang sekolah maupun tidak sekolah, yang profesor maupun yang tidak profesor. Enggak mesti profesor bisa paham Al-Quran ini. Kalau harus profesor itu bukan kitab suci, itu bukan ciptaan Allah itu. Kalau bapak ibu susah baca buku filsafat yang berat-berat, pantas, karena yang bikin filsafat itu manusia.
sehingga kita susah memahaminya. Yang bikin Quran ini Allah. Sehingga salah satu mukjizatnya itu dia bisa dipahami oleh siapa saja, yang berilmu ataupun tidak berilmu, yang bisa bahasa Arab ataupun tidak bisa bahasa Arab, bisa paham itu. Karena itu kalau baca Quran, dalam hati itu niat, ya Allah kasih saya pemahaman ayat yang saya baca ini. Berdoa, berniat begitu, berdoa, kemudian habis baca ayatnya baca terjemahnya. Insya Allah Allah kasih pemahaman sama kita itu. Cuma jangan nanti mentang-mentang sudah baca ayat Quran ketemu orang, saya baca Quran tuh kamu nggak boleh gitu, itu nggak boleh itu. Ya, diskusikan dulu ini pendapat saya, pemahaman saya tentang ayat ini benar nggak ya, sama orang yang lebih paham dengan kita, sehingga nanti kita tidak salah jalan, gitu ya. Nah, kenapa diberikan kemudahan oleh Allah? Karena kita manusia ini pasti punya halangan-halangan, punya kesulitan-kesulitan. Dalam ayat ini disebutkan satu, sakit. Ada yang nggak pernah sakit? Semuanya pernah sakit, ya kan? Karena ini bagian dari kehidupan. Kalau dia nggak pernah sakit tuh bukan manusia itu. Malaikat nggak pernah sakit, ya, setan juga nggak pernah sakit. Jadi kalau nggak pernah sakit pilihannya dua tuh, setan atau malaikat nih gitu, ya kan? Saya manusia Pak, ya sakit. Nanti ini habis duduk ngaji, tahu-tahu ada yang berdiri susah. Oh, asam uratnya ada rupanya. Ya kan? Ya memang begitu. Ini keterbatasan kita. Cuman kita harus ingat Pak, idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan, bukan obat yang kita makan itu. Bukan dokter yang hebat itu, bukan dukun sakti itu. Itu obat tuh perantara saja. Jadi jangan sampai akidahnya tergelincir, ini obat paten mantap nih, sekali makan sembuh. Saya nggak ada itu. Dalam akidah kita nggak boleh itu bilang ini obat menyembuhkan saya. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Nah, ini kadang-kadang kita suka keliru ya. Sakit. Apalagi hambatan yang kedua, melakukan perjalanan musafir, ya, pengurus Muhammadiyah muktamar, kemarin Solo kan ada dari Papua, itu kan musafir dia. Ini minggu depan Majelis Tabligh kami rakernas ke Solo, pergi ke Solo, musafir. Jangankan sholat sunat, sholat wajib aja dikasih kemudahan, ya kan? Dalam musafir, musafir mencari apa? Ada orang musafir mencari rezeki, berdagang, ya kan? Karena urusan pekerjaan, dia di Kementerian Pusat harus melakukan kunjungan ke daerah, ya kan? Kan bagian dari pekerjaannya. Ada juga musafir mencari ilmu, pergi pengajian, pergi seminar ada yang sampai ke luar negeri, ya kan? Mahasiswa dari kampungnya pergi ke kota. Kalau zaman dulu ini namanya yang apa itu, ar-rihlah fi talabil hadis, melakukan perjalanan dalam mencari hadis. Akhirnya nanti berubah menjadi ar-rihlah fi talabil ilmi, melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Jadi kalau mengapa hadis Bukhari itu derajatnya tinggi, karena semua nama-nama yang dia sebutkan itu dia temuin. Ininya di mana di sini nih?
Oh di Baghdad Pak. Dia pergi ke Baghdad. Bayangin zaman dulu belum ada bus. Ya kan? Naik unta atau naik kuda tuh. Kalau dia di Madinah, oh ini di Baghdad, dia pergi ke Baghdad. Sampai di Baghdad, Bapak benar nih hadisnya. Ya terus Bapak dapat dari siapa? Dari si ini. Si ini sekarang ada di mana? Oh dia ini adanya di Madinah. Pergi lagi ke Madinah. Udah ketemu. Ini benar Pak, Bapak. Si ini Bapak dapat hadis dari Bapak nih. Oh iya. Terus Bapak dapat dari mana? Saya dapat dari ini. Ininya di mana? Di Taif. Pergi ke Taif lagi. Pokoknya semua dia temuin. Nah dan bayangkan zaman itu transportasi bukan kayak sekarang. Infrastruktur nggak kayak sekarang. Perampokan banyak. Wah itu keberanian luar biasa. Belum lagi setiap mau menelah hadis sholat sunat dulu 2 rakaat. Hadisnya dia kumpulin tuh ratusan ribu tuh. Yang ada di kitabnya itu cuman sekitar nggak sampai 10.000. Jadi banyak yang nggak kepake karena nggak bisa dijumpain orangnya. Ini saya hadisnya dari Pak Hilal. Pak Hilalnya di mana? Di mana ya dulu di Ciputat, sekarang pindah kemana nggak ketemu. Nah, dibuang tuh, nggak dipakai apa dia. Cari jalan lain. Oh ada Pak X. Ini waktu itu Pak Hilal dengan Pak X sama-sama dengarnya ini. Oh Pak X itu di mana? Ada di Parung. Pergi ke Parung sana, ketemu. Iya benar. Saya dapatnya dari ini. Ininya di mana? Oh ini tuh di Aceh. Pergi ke Aceh dia. Kira-kira begitu dahsyatnya pekerjaan Imam Bukhari itu, maka nilai hadisnya di peringkat 1 gitu. Karena dia nanya kok Bukhari dianggap ini hebat, usahanya luar biasa gitu ya, membersihkan hadis itu. Sudah teliti begitu pun masih ada beberapa yang nggak bagus. Nah, yaitu manusiawi, tapi dia sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya. Dan sangat berjasa bagi umat Islam sedunia itu ya beliau itu. Nah ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia, lalu di sini kemudian diulangi lagi faqra'u ma tayassara minhu. Nah ini berarti memberikan penegasan kembali ya, ditegaskan kembali supaya kita jangan lupa. Jadi pengulangan ini merupakan penegasan untuk memperkuat bahwa sholat malam itu ya bukan suatu kewajiban, sudah dicabut kewajibannya. Maka dalam ayat yang lain kan disebut wa binal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam itu bermunajatlah kamu kepada Allah sebagai nafilah, sebagai amal sunat bagi kamu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Lalu kemudian diperintahkan melaksanakan sholat. Nah, perintah melaksanakan sholat di sini adalah perintah sholat wajib, bukan sholat malam itu. Berarti sholat yang 5 waktu, ya. Lalu wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Maka zakat yang dimaksud di sini itu bukanlah zakat mal. Karena perintah zakat mal belum turun ketika ayat ini turun. Oleh karena itu maka Ikrimah Qatadah menjelaskan zakat dalam ayat ini artinya kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan. Jadi bukan zakat mal itu. Kan ada kan kewajiban kita pada harta kekayaan kita itu apa? Menjaganya dengan baik, tidak boros. Jadi jangan mentang-mentang harta sendiri dibuang-buang, ya kan? Dibagi-bagi nggak jelas. Kan nanti politikus banyak tuh ya, politisi bagi-bagi nggak jelas itu. Kok kita dibagi, kita kenal juga enggak sama dia, kita dikasih. Kan aneh tuh.
Kalau saya kenal bapak ini, saya dikasih bapak ini, ya wajar. Kenal gitu kan. Ini nggak kenal, Bu. Itu berarti tidak melaksanakan kewajiban pada harta kekayaannya, menjaganya, merawatnya, membelanjakannya sesuai dengan perintah Allah. Boros itu berarti tidak menjaga kewajiban terhadap kekayaan. Jadi maka jangan mentang-mentang punya sendiri boleh boros, nggak boleh. Ini Pak saya yang nyari sendiri Pak. Ya iya. Tapi itu bukan punya kamu, itu punya Allah. Ya, harta kekayaan kita itu bukan kita punya, itu milik Allah. Karena itu kita nggak boleh menghambur-hamburkannya untuk kepentingan yang tidak perlu. Apalagi untuk kepentingan yang haram, itu malah lebih nggak boleh lagi, ya. Lalu Al-Haris Al-Uqli memahami wa'atuz zakat dalam ayat ini sebagai zakat fitrah. Ada juga yang berpendapat ini sedekah tatawu, jadi sedekah biasa aja, kita sedekah, kita kasih orang ya. Sedekah itu kan memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah itu sesuatu di sini kalau sedekah itu bisa berarti materi, bisa berarti non materi, itu sedekah. Saya meluangkan waktu saya membantu seseorang, memberikan tenaga saya untuk bantu orang, pikiran saya, itu sedekah. Ya, jadi kalau sedekah itu bisa berarti materi, bisa non materi. Tapi kalau infak itu mesti materi. Jadi jangan saya infak tenaga, nggak ada infak tenaga. Ya, saya infak pikiran Pak, nggak ada. Yang ada sedekah pikiran, sedekah tenaga. Kalau infak itu ya duit, infak semen, infak pasir, kan kira-kira gitu. Jangan infak tenaga, infak kue. Ibu-ibu ada kerja, dia bawa kue, ini Pak kue Pak, itu infak itu. Tapi kalau ini mestinya begini, itu bukan infak, itu sedekah. Nah, ini harus kita bedakan ya. Jadi sedekah itu berarti umum. Kalau infak itu khusus yang bersifat materi. Nah, maka di sini bahkan kata zakat di sini ada juga yang memahami sebagai perbuatan baik. Jadi perbuatan baik apa saja kita lakukan itu adalah zakat. Karena zakat itu salah satu arti zakat itu membersihkan, mensucikan, ya. Lalu ada juga yang mengartikannya ini Ibnu Abbas, wa'atuz zakat di sini berarti mentaati Allah dan ikhlas kepadanya. Jadi berarti perintah wa'atuz zakat di sini perintah mematuhi Allah dan beramal dengan penuh keikhlasan. Lalu al-qardul hasan kan ini wa aqridullaha qardan hasana. Qardul itu pinjaman. Jadi qardul hasan itu berarti memberikan pinjaman yang baik, ya. Al-qardul hasan ini berarti setiap harta yang dipergunakan dan kebaikan yang dikerjakan secara ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Jadi harta yang kita gunakan untuk kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, sepanjang itu dikerjakan ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka itu dapat dikelompokkan dengan al-qardul hasan, ya. Menurut Al-Hasan, al-qardul hasan itu adalah menafkahi keluarga. Ini bapak-bapak sebagai kepala keluarga bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka menafkahi keluarganya itu termasuk al-qardul hasan. Tapi Umar bin Khattab berpendapat al-qardul hasan itu berinfak di jalan Allah. Jadi setiap kita berinfak di jalan Allah itu, kalau menurut Umar bin Khattab sudah masuk sebagai al-qardul hasan.
Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zamu ajra. Nah, kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, ya, kebaikan apa saja, maka kebaikan itu akan diberikan ganjaran oleh Allah sebagai ganjaran yang terbaik dan ganjaran yang besar. Ganjaran besar ini a'zamu ajra. Sebagian ulama tafsir memahami dengan makna al-jannah. Berarti kalau kita pakai al-jannah di sini, maka setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah dan mendapat ganjaran surga. Terakhir, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa kita diperintahkan minta ampun? Karena kita ini makhluk yang lemah, selalu salah, selalu lupa, ya kan? Adakah di antara kita yang bebas dari dosa? Enggak ada. Karena yang maksum dari dosa itu cuma Nabi. Nanti keluar dari sini kita lihat ini ya jelek banget bajunya, udah dosa kita itu, ya kan? Wah ini norak banget nih, makeupnya tebal banget, dosa juga kita itu. Jadi kita ini nggak bisa lepas dari dosa dan salah. Karena itu jangan pernah putus meminta ampunan Allah. Terus Nabi aja yang maksum dari dosa itu dalam hadis disebutkan tidak kurang 100 kali beristighfar. Tidak kurang dari 100 kali. Kalau kita ini yang dosanya seabrek-abrek 5 kali nggak pernah, jangan-jangan istighfar, ya kan kacau itu. Atau jangan-jangan cuma 15 kali Pak Ustadz ya. Setiap habis sholat kan 3 kali astagfirullah, astagfirullah. Jadi 5 kali 15 kali. Kalau dia zikir setelah sholat. Ada yang habis sholat langsung jalan. Kan kacau kita ini, ya. Nah, memang katanya beda kita dengan Nabi itu sedikit. Nabi itu sedikit istighfar. Kita sedikit istighfarnya. Nabi itu sedikit tidurnya. Kita sedikit tidur. Jadi sedikit aja beda kita itu. Ya. Nah karena kita ini punya dosa, tidak bisa lepas dosa, minta ampun pada Allah. Lalu apa lagi? Yang kedua, kita ini tidak bisa beramal dengan sempurna. Selalu aja ada kurangnya. Apalagi udah tua-tua nih kan kayak saya itu. Rukuknya udah gak beres. Apalagi sujud. Duduk di antara dua sujud, kakinya udah sakit. Udah nggak sempurna. Ini karena kelemahan-kelemahan kita. Karena itu istighfar pada Allah. Sehingga dengan istighfar itu kalau tadi itu dosa diampuni, maka di sini yang kedua apa? Allah mau menerima ibadah-ibadah kita yang nggak sempurna itu, ya kan? Diterima. Maka kita istighfar. Ayo istighfar. Jangan putus. Innallaha ghafurur rahim. Nah ini innallaha ghafurur rahim ini dalam ilmu tafsir namanya ini fasilah. Fasilah itu artinya kata atau ungkapan penutup ayat. Innallaha ghafurur rahim. Lah kenapa ghafurur rahim? Karena tadi disuruh taubat, disuruh istighfar. Kalau Allah itu tidak ghafur, percuma istighfar kita. Jadi ghafur kita percaya, pasti Allah terima itu permohonan ampun kita itu. Pasti Allah terima ketidaksempurnaan ibadah kita itu. Ya, kalau kita datang minta ampun kepada Allah. Lalu Rahim, sudah dia terima itu, maka kemudian dia kasihi kita.
dia kasih kita ganjaran pahalanya. Nih kamu sudah tobat, sudah minta ampun, yuk masuk surga sana. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.